tersangka, ataupun juga beliau ternyata tidak bersalah, ataupun juga terbalik ya, kalau misalnya saya yang dianggap kurang baik, kurang tepat, ya saya gentleman aja sih, saya gentleman. Karena kan kita sudah menyerahkan ke proses hukum ya. Saya nggak ada bersuka cita juga kalau misalnya dia jadi tersangka juga saya nggak suka cita sih, ya itulah apa adanya proses hukum sih. Dan saya menghargai itu aja. Dok, sempat beredar bocor terkait ada orang yang juga disuruh oleh dokter. Tapi gimana dok? Oh, jadi itu ceritanya kayak gini ya. Itu mantan ajudanku. Intinya mantan ajudanku itu membuat karangan foto dan membuat karangan cerita. Yang pertama tentang mencampur brand Helwa yang dulu pernah saya review. Dan itu sebenarnya nggak usah dipertanyakan karena Helwa sendiri kan sudah mengucapkan permintaan maaf dan mengakui bahwa memang dia di dalamnya ada hidroquinone. Jadi sebenarnya menurut saya case close banget. Cuma kemarin itu dia karang foto, terus karang foto juga saya bersama dengan perempuan lain juga. Saya nggak tahu tujuannya apa. Dan tiba-tiba kan foto itu diupload oleh di negara seberang. Ya kebetulan mantan ajudan saya itu pemerasan kepada saya. Dia ada minta sejumlah dana. Ini bukan soal gaji sih, bukan soal pesangon, tapi benar-benar minta. Saya pikir polisi itu nggak bodoh ya. Polisi juga kalau nangkep orang sudah pasti ada alasannya ya. Jadi sudah diperiksa oleh polisi juga dan fix itu adalah dugaan pemerasan sehingga dia jadi tersangka dan sempat jadi DPO sih, ya cuma saya nggak mau terlalu pikirin ya kayak gimana ceritanya dia yang foto terus bisa nyampe di sebelah sana. Aku nggak begitu mau ikut campur juga sih, tapi bagiku ya aku menyerahkan kepada pihak berwajib sudah bergerak, pihak berwajib sudah menanggapin, bagi saya sudah cukup ya. Dan dua-duanya kita sudah dapetin sih. Yang pertama orangnya sudah ditangkap, artinya sudah ditahan juga, sudah diperiksa dan sudah ditahan. Yang kedua, tersangkanya juga sudah mengakui, buat video pengakuan, sudah mengakui semua perbuatannya. Jadi ya bagi aku sudah cukup sih sampai di sana. Ya sisanya biarkan hukum yang bertindak saja. Tapi kaget nggak dok dengan munculnya video pengakuan itu? Kaget sih, lebih kagetnya itu maksudnya kayak gini ya. Kalau misalnya mantan anak buahku melakukan pemerasan, aku tahu lah tujuannya adalah uang ya. Namanya ya hal-hal yang biasa lah ya kita dijahatin oleh beberapa orang ya kayak gitu ya. Tapi kalau dimanfaatkan untuk hal yang lain seperti menjatuhkan nama baik, persaingan bisnis, itu aku sangat menyayangkan sih. Apalagi kan dilakukan oleh orang-orang yang intelektual, oleh orang-orang yang pintar. Aku sangat menyayangkan itu aja sih. Dok, kemarin juga dokter memberikan sebuah tantangan terkait dulu, maaf dokter, permasalahan di daerah Padang itu. Dia membuat sayembara dokter, kalau memang terbukti dokter tidak bersalah dia berani melakukan 200 juta. Gimana dok? Tentang permasalahan di Kota Padang sendiri, sebenarnya kita sudah atasi dengan cara kekeluargaan semuanya. Kita sudah restoratif justice juga dengan ketua adat di sana, dengan tim di sana. Apa sih yang mau? Emang kalau misalnya kita ngelihat, abang seneng ya kalau ngelihat orang berantem, gontok-gontokan, sampai ada yang mati di pinggir jalan. Saya pikir sebagai umat yang beriman, beragama, kita kan nggak pengen ya ngelihat seperti itu ya. Kalau bisa damai, bisa dibicarakan baik-baik, toh nggak merugikan siapa-siapa, ya udah, kenapa nggak kita bicarakan baik-baik sih? Kenapa sih harus sampai ada yang menyakiti satu sama lain ya? Menurut saya ya seperti itu ya. Makanya saya menempuh jalan ya kita berbicara, berkomunikasi dengan baik, dan sehingga permasalahan di Padang itu sudah selesai menurut saya. Nah, melihat dok suami ini cobaannya banyak. Sebagai istri gimana? Ya, turut bersedih sih sebenarnya. Ya, apalagi kalau pihak sebelah itu menyerang terus-menerus kan. Ya, dan ya sangat menyayangkan sih tindakan dari sananya. Karena kita kan nggak mau ribut sebenarnya. Tapi ada rasa khawatir pastinya dok. Iya, khawatir. Sangat khawatir sebenarnya. Pernah ngalamin teror kan? Banyak ya, tapi maksudnya kayak gini ya, kamu ngerasa nggak sih kalau misalnya selama 2024 kan aku kan sudah lebih, aku nggak tahu ya, tapi aku sih berusaha meredam emosi aku, berusaha jadi lebih kalem juga, berusaha jadi lebih
lembut juga, usah jadi lebih dewasa lah aku ngomong ya. Tapi di saat seperti itu orang itu malah frontal banget ya gitu. Dan aku ngerasa kayak apa yang mereka harapin itu adalah pengen aku balik seperti yang lama mungkin ya. Pengen aku yang marah-marah, pengen aku yang galak, pengen aku yang kayak ngajakin berantem kayak gitu. Ayo sudah di sini kita berantem, kita Dia pengen reaksi kita seperti itu ya. Iya. Yang diinginkan oleh pihak sebelah, reaksi kita yang seperti itu. Padahal kita nggak mau. Kita bereaksi secara negatif. Nah itu sih yang diingatkan oleh istriku sih, jangan sampai aku ngikutin reaksi negatif tersebut. Dok, tapi kan istri juga